adik-adik pelajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA untuk tingkat SMP. Tentunya masih bersama saya Bapak Andoko Putro. Adik pelajar, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar tentang materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik semua, di depan kita ada meja kosong, meja kayu. Kalau di atasnya saya beri sebuah akuarium beserta isinya, ada ikan dan airnya, maka meja kayu akan mendapatkan tekanan. Mengapa demikian? Karena akuarium beserta isinya mempunyai gaya berat. Nah, tekanan yang dirasakan pada kayu ini termasuk tekanan pada zat padat. Tekanan juga terjadi di dalam zat cair. Sebagai contoh gambaran yang anak-anak bisa lihat adalah penyelam yang berada di dalam air. Tubuh penyelam akan mendapatkan gaya tekan dari air yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan adanya tekanan pada zat cair. Selain terjadi pada zat padat dan zat cair, tekanan apakah juga terjadi pada zat gas? Oke, kita lihat TV kita. Tampak di TV kita adanya balon udara. Sebentar saya perbesar dulu. Ya. Nah, balon udara bisa terangkat ke atas terjadi karena adanya perbedaan massa jenis antara udara di dalam balon dan di luar balon. Udara di dalam balon dibuat lebih ringan dengan cara pemanasan, sehingga nanti tekanan udara luar akan menekan balon terangkat ke atas. Nah, berarti tekanan juga terjadi pada zat gas. Nah, tekanan yang terjadi pada meja akibat gaya berat dari akuarium tadi disebut sebagai tekanan pada zat padat. Sementara tekanan yang dirasakan oleh penyelam di dalam air karena gaya tekan air disebut sebagai tekanan zat cair. Balon udara yang bisa naik ke atas menunjukkan adanya tekanan pada zat gas. Sekarang, apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah perbandingan antara gaya tekan yang diberikan dengan luas bidang tekan. Secara mudah, tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Nah, adik-adik semua, tekanan bahasa Inggrisnya pressure, kemudian gaya itu force, luas itu R. Maka biasanya tekanan disimbolkan dengan huruf P, gaya dengan huruf F, luas disimbolkan dengan huruf A. Tekanan sama dengan gaya tekan per luas bidang tekan bisa dengan mudah dirumuskan P sama dengan F per A, di mana satuan tekanan adalah Newton per meter persegi atau sama juga disebut dengan nama Pascal satuannya. Sementara satuan gaya adalah Newton dan satuan luas bidang tekan adalah meter persegi. Anak-anak bisa lihat, mari kita perhatikan Bapak yang sedang membelah kayu menggunakan kapak. Kayu akan terbelah dengan mudah jika Bapak mengayun kapaknya dengan gaya yang sangat besar. Yang kedua, kapak yang digunakan untuk membelah kayu haruslah kapak yang tajam. Untuk membuat tajam, maka bagian yang mengenai kayu, luas bidang tekannya harus yang kecil, sehingga bagian yang mengenai kayu itu permukaannya lebih tipis. Ini adalah contoh tekanan pada zat padat. Dari gambaran Bapak yang membelah kayu menggunakan kapak tadi, kita bisa mengatakan bahwa besar tekanan yang diterima benda itu dipengaruhi oleh satu, gaya tekan. Yang kedua, luas bidang tekan. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Tetapi, semakin luas bidang tekan benda, tekanan yang diterima oleh benda atau dihasilkan justru malah semakin kecil. Untuk memahami lebih dalam tentang tekanan, adik-adik bisa mencoba di rumah atau bisa melihat percobaan berikut. Jika adik-adik mempunyai pensil yang ujungnya satu runcing,
ujung lainnya itu tumpul, kemudian kita jepit dengan ibu jari dan jari telunjuk, kemudian diberikan gaya tekan pada pensil tersebut, maka adik-adik bisa merasakan bagian mana yang terasa lebih sakit. Kemudian lihatlah bekas dari tekanan yang diberikan pada jari telunjuk dan ibu jari. Nah, mana yang lebih terasa sakit? Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Jika pensil dijepit dengan jari telunjuk dan ibu jari, kemudian kita berikan gaya tekan pada kedua ujung pensil, maka ibu jari terasa lebih sakit daripada jari telunjuk. Mengapa? Karena tekanan yang diterima ibu jari lebih besar. Oke ya? Oke. Contoh penerapan tekanan pada zat padat bisa kita temukan juga misalnya pada kaki bebek. Kaki bebek mempunyai selaput yang luas sehingga menimbulkan tekanan yang kecil. Itulah sebabnya mengapa kaki bebek tidak pernah terperosok ke dalam lumpur. Agar kayu mudah dibelah, maka kapak harus tajam. Untuk itu maka bagian kapak yang mengenai kayu harus tipis, artinya mempunyai luas bidang tekan yang kecil, sehingga diperoleh tekanan yang besar. Penari dansa perempuan menggunakan sepatu yang luas bidang tekannya kecil, sedangkan penari laki-laki menggunakan sepatu yang luas bidang tekannya lebih besar. Jika kedua penari mempunyai berat badan yang sama, maka penari perempuan akan memberikan tekan lebih besar karena luas bidang tekan sepatunya lebih kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan pada lantai lebih besar. Nah, adik-adik, saya berharap adik-adik semua memahami materi yang saya terangkan. Untuk memahami materi tentang tekanan, mari kita berlatih dengan soal. Soal yang pertama. Ada 4 buah botol mempunyai berat yang sama diletakkan di atas meja. Pertanyaannya, botol manakah yang memberikan tekanan paling besar pada meja? Nah, jawabannya, tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang tekan. Karena beratnya sama, berarti gaya beratnya sama, maka nanti yang memberikan tekanan yang besar adalah yang mempunyai luas bidang tekan yang kecil. Luas bidang tekan yang kecil ditunjukkan oleh botol yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Masuk soal yang kedua. Bapak polisi mempunyai berat badan 70 Newton, berdiri menjaga keamanan. Jika luas telapak sepatunya 100 cm persegi, berapakah tekanan yang diterima tanah yang terinjak Bapak polisi? Nah, kita bisa menjawab soal ini. Yang pertama adalah kita lihat apa yang diketahui dari soal itu. Dari soal diketahui bahwa berat atau gaya berat Bapak polisi 70 Newton. Luas telapak sepatu 100 cm persegi. Jika diubah dalam meter persegi menjadi 0,01 meter persegi. Kemudian soalnya menanyakan berapakah tekanan yang diterima tanah. Nah, kita bisa menjawab tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Jika kita masukkan angkanya, maka nanti gaya tekannya 70 Newton, luas bidang tekannya 0,01 meter persegi. Kalau dihitung, ketemunya sama dengan 7000 Newton per meter persegi atau 7000 Pascal. Oke ya? Oke adik-adik semua, sampai sekian dulu materi pelajaran kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.